Perkenalkan Ibu Dok. Perkenalkan saya Dr. Ibu. Perkenalkan saya Dr. Usman yang bertugas kuling. Dengan Ibu Clara nih, umurnya 25 tahun, pekerjaannya ibu rumah tangga, alamat bukan pelabuhan. Ibu puasa? Tidak sih, oh ya. Oke Bu, di sini kita akan melakukan teknik flebotomi atau yang biasa dibilang teknik pengambilan darah. Nah, di sini pengambilan darah ini gunanya untuk kita tahu perjalanan terapi ibu, terus terapi apa yang akan digunakan dan untuk mengetahui diagnosis ibu. Nah, nanti saya mengambil darah pada tubuhnya ibu di lengan, di sini ibu. Mungkin ibu akan sedikit tidak nyaman atau sakit, tapi saya akan melakukannya dengan hati-hati. Apakah ibu bersedia? Iya. Oke, jika ibu bersedia, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan setelah itu saya akan mengambil darah ibu. Oke Bu, saya melakukan cuci tangan untuk melakukan tindakan pengambilan darah. Sebelum melakukan teknik flebotomi atau pengambilan darah, saya akan menyiapkan alat. Di sini ada tourniquet, ada handscoon, ada lancet, ada alkohol swab 70%, ada tabung untuk mengisi sampel darah pasien, ada label untuk menulis nama pasien, dan di sini ada wadah yang berisi semprit dengan jarumnya, dan ada kapas untuk melakukan pengambilan darah pada pasien. Saya akan melakukan pengambilan darah intravena, tapi Bu bisa diangkat bajunya. Oke, saat melakukan pengambilan darah intravena, saya akan memasang tourniquet 7-10 cm atau 4 jari di atas fossa cubiti. Bisa ya Bu. Nah, kita akan meraba bagian vena, kita akan mengambil darah pada bagian vena yang tidak bergerak kemana-mana. Bu, meraba. Nah, setelah itu kita akan melakukan sterilisasi pada daerah yang akan kita ambil darahnya secara sirkuler, yaitu dari dalam ke luar. Setelah itu kita buang di tempat sampah. Nah, setelah itu kita akan mengambil darah pasien, yaitu lubang jarum menghadap ke atas. Oke Bu, nah kita masukkan. Oke. Setelah itu kita tusuk dan kita sudutkan jarum dan posisi begini, dan kita tarik. Nah, pada saat darah terisi, kita harus melepas tourniquet, Bu. Oke. Setelah itu kita tarik pelan-pelan dan tutup dengan pakai. Oke Bu, bisa dipegang ini Bu. Ya. Setelah itu kita isi darah pasien pada tabung sampel. Dan kita beri label. Setelah itu kita berikan plester pada daerah bekas pengambilan darah. Oke Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pengambilan darah kapiler, yaitu pengambilan darah pada jari tangan pasien. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jari mana yang akan kita lakukan pengambilan darah pada jari pasien. Saya akan melakukan pengambilan darah pada jari tengah pasien. Nah, setelah kita melakukan fiksasi pada jari pasien, setelah kita melakukan desinfeksi. Setelah itu kita mengambil darah menggunakan lancet, Bu. Nah, pada darah pertama kita usap. Nah, setelah itu kita
kita menekan 1 cm di bawah tempat pengambilan darah pasien. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam pipet kapiler. Jika darah sudah masuk ke dalam pipet kapiler, kita taruh di tempat yang lebih aman. Nah, setelah itu kita menghapus sisa pendarahan. Oke Bu, silakan dipegang sampai pendarahan selesai. Oke Bu, sudah selesai pengambilan darahnya. Ibu bisa kembali ke tempat dan saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan, kita akan melakukan cuci tangan kembali. Oke Bu Clara, kita sudah selesai melakukan pengambilan darah dan sampelnya sudah ada sama saya dan kita akan menunggu hasilnya di laboratorium ya untuk mengetahui diagnosis atau perjalanan terapi Ibu Clara ya Ibu. Jadi Ibu bisa menunggu hasilnya Ibu. Oke, terima kasih.